Kalau kamu dengar firman Tuhan ini hari ini, nonton video ini, hari ini Tuhan mau bicara ke kamu, Tuhan mau bilang ke kamu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan ciptain kamu itu bukan asal, kamu ada di dunia ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jadi Tuhan nggak pernah menciptakan kamu itu asal atau iseng. Kamu ada di dunia ini, kamu lahir di dunia ini, lahir dari keluargamu, kau bisa ada sampai saat ini, karena Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Dan kau perlu cari tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu. Kalau kita lihat di Bible, setiap orang punya tujuan hidup. Paulus berkata, hidup kita ini memang harus punya tujuan. Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Atau terjemahan lainnya seperti memukul angin, meninju angin. Jadi kita hidup ini bukan untuk asal-asalan atau mengalir saja hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita hidup sesuai dengan tujuan hidup kita. Kita menghidupi tujuan hidup kita. Sama seperti kita berkendara, kita tahu kita mau pergi kemana. Kita tahu goal kita itu apa. Kalau kita lihat ya, Musa, Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup Musa, yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup Yosua, yaitu untuk merebut tanah perjanjian, merebut tanah Kanaan. Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup Daud atau David, yaitu untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Tuhan menciptakan kamu karena Tuhan juga punya tujuan hidup dalam hidupmu. Tuhan punya panggilan, punya tujuan dalam hidupmu. Gak peduli mungkin kamu lahirnya kelihatannya seperti accident. Ada seseorang di Alkitab namanya Yefta. Dia bisa dibilang lahirnya accident. Dia lahir dari hubungan papahnya dengan pelacur dan perempuan yang tidak benar. Tetapi meskipun dia lahir dari itu, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya, yaitu menjadi hakim bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, meskipun kamu mungkin lahirnya accident. Jadi setiap kita ini, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Masalahnya apakah kita mau menghidupi tujuan hidup yang daripada Tuhan itu, mau menghidupi panggilan Tuhan, atau kita mau mengikuti keinginan kita sendiri, nggak mau ngikutin keinginan Tuhan, atau tujuan Tuhan, atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin ada orang yang nggak tahu, dia punya tujuan hidup, dia nggak tahu bahwa hidupnya itu punya tujuan, Tuhan menciptakan dia itu dengan tujuan, dan dia nggak tahu itu, nggak sadar itu, jadi dia hidupnya mengalir aja atau nggak jelas. Tuhan ciptain kamu bukan untuk hidupmu cuma mengalir saja, tapi Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya panggilan, punya tujuan dalam hidupmu. Dan tujuan hidup ini sesuatu hal yang penting. Karena kalau kamu hidup tanpa punya tujuan, hidupmu mengalir aja tanpa punya tujuan, itu ibaratnya kamu seperti bermain bola tapi nggak ada gawangnya, nggak ada golnya. Seperti itulah hidup orang yang tidak punya tujuan. Dan Tuhan mau kamu dalam hidupmu itu punya tujuan. Amin. Jadi kamu hidup, kita hidup itu bukan cuma makan, kerja, tidur, menikah, punya anak. Nggak se-flat itu.
tapi Tuhan punya rencana dan tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidup kita. Tuhan punya panggilan hidup, tujuan hidup yang umum bagi anak-anak Tuhan, yaitu preach the gospel to every creature. Tapi Tuhan juga punya panggilan yang spesifik dalam hidupmu. Dan kalau kamu tahu tujuan hidupmu apa, kamu akan lebih tahu, lebih mudah tahu siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu nanti. Seperti kita tahu, Adam, dia punya panggilan hidup, tujuan hidup dari Tuhan, yaitu untuk mengelola Taman Eden. Tapi Tuhan lihat Adam kesusahan mengerjakannya sendiri. Dan Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Baiklah kita menjadikan penolong baginya yang sepadan. Lalu Tuhan membuat Adam tidur, dia mengambil tulang rusuknya, dan Tuhan menciptakan Hawa. Dan Hawa ini menjadi pendamping hidup Adam. Jadi Tuhan memberikan pasangan kepada Adam ketika Adam menjalani atau mengerjakan tujuan hidupnya. Dan ketika kamu mengerjakan tujuan hidupmu, kamu perlu partner. Dan tidak menutup kemungkinan partnermu itu adalah pasangan hidupmu sendiri. Tuhan akan bawa ke dalam kehidupanmu ketika kamu sudah bisa bertanggung jawab, ketika kamu sudah mulai menjalani itu. Nah, jadi tujuan hidup ini pengaruh juga ke pasangan kita. Kalau kamu mencari pasangan yang dari Tuhan, saya di sini berbicara tentang pasangan hidup yang dari Tuhan ya. At least kamu harus tahu dulu tujuan hidupmu apa. Tanya dengan Tuhan, tujuan hidupmu yang spesifik itu apa. Dan pasangan hidupmu, dia pasti adalah orang yang akan mendukung tujuan hidupmu. Misalnya, kamu tahu tujuan hidupmu itu adalah menjadi dokter di pedalaman. Dan kalau pasangan hidup yang daripada Tuhan, dia pasti mau ikut melayani di pedalaman juga. Dia pasti mau hidup di pedalaman juga. Tapi kalau kamu lihat orangnya nggak suka ini ya, suka hedon, suka tinggal di kota-kota besar, nggak bisa tinggal di daerah pedalaman, mandi harus pakai air aqua, bisa jadi itu bukan pasangan hidupmu. Nah, dari kamu mengetahui tujuan hidupmu, bisa jadi kamu juga bisa mengetahui ciri-ciri pasangan hidupmu. Nah, jadi tujuan hidup ini penting ya. Dan jangan mau menikah, pacaran atau menikah, karena pacaran kan tujuannya untuk menikah, dengan orang yang nggak punya tujuan hidup. At least kalau kamu mau cari pasangan, tanya tujuan hidupnya apa, terutama kalau kamu cewek ya. Ngapain kamu hidup bersama orang yang hidupnya aja nggak punya tujuan, nggak jelas gitu kan. Nah, jadi kalau kamu mau mencari pasangan, cari orang yang sudah tahu tujuan hidupnya. Mau bawa pernikahan kalian kemana, mau bawa hidup kalian kemana. Kalau dia aja nggak tahu arah hidupnya, dia nggak punya arah, nggak punya tujuan, gimana dia bisa memimpin kamu ke tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, jadi tujuan hidup ini sangat penting ya. Karena itu kalau kamu sekarang, hari ini kamu disadarkan Tuhan untuk tahu tujuan hidupmu, berdoa dengan Tuhan, apa yang menjadi panggilan hidupmu, apa yang menjadi tujuan hidupmu. Dan Tuhan akan kasih tahu ke kamu. Bisa lewat berbagai macam cara ya, Tuhan berbicara. Dan ketika kamu tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu, biarlah kamu mengerjakannya sampai akhir, dan biarlah kita finish well, finish strong. Amin. Bapak anak berdoa buat setiap kami yang menyaksikan video ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hamba-Mu Tuhan, bagi setiap kami yang menyaksikan, Engkau nyatakan Tuhan apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan menerima itu, dan kami akan menghidupi itu, dan kami akan finish strong in the name of Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.